Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel AR Reaction. Dalam setiap video rakaman yang Cik Yus upload ke channelnya, dia selalu mengatakan bahawa Yesus itulah penyembuh, Yesus itulah pemberi nyawa, Yesus itulah pemberi kehidupan, dan Nabi Muhammad sebaliknya adalah mematikan. Setelah berkali-kali mendengar Cik Yus mengulangi ungkapan yang sama, saya menjadi tertanya-tanya apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ungkapan tersebut. Dan kali ini, saya telah menemui satu video daripada channel Sani Humunir yang bertajuk Mendeteksi Kepalsuan Penyembuhan dalam Nama Yesus. Mungkin video ini ada kaitan dengan kenyataan Cik Yus Murtad yang mengatakan bahawa Yesus itulah penyembuh dan Yesus itulah pemberi nyawa. Apapun untuk mendapatkan kepastian lebih lanjut, jom kita saksikan video ini bersama-sama. Like, comment, and subscribe. Jesus memberi nyawa kepada mereka yang mati. Jesus mengampuni dosa orang yang mati dan menghidupkan orang yang mati. Buka Bible boleh baca benda ni. In Jesus' name, virus corona, pasien di Indonesia, be healed, be free, and be clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sani Munir. Topik kajian kita kali ini adalah mendeteksi kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus. Pemirsa, akhir-akhir ini marak aksi penyembuh jalanan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon di YouTube. Be healed, in Jesus' name. Cek Pak, cek. Apa cek aja? Ya. Ya. Lebih baik. Enak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya. Sehat. Sebenarnya, kegiatan pembohongan umat ini sudah dilakukan oleh para pastor dan pendeta dan umat Kristiani sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Dan hal ini terus berulang sampai sekarang. Malah lebih semarak dilakukan melalui televisi dan media sosial. Be healed, in Jesus' name. Cek Pak, cek. Apa cek aja? Ya. Ya. Lebih baik. Enak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya. Sehat. Padahal, kegiatan semacam ini bertentangan dengan Alkitab dan dikutuk oleh Yesus. Untuk itu, marilah kita bahas kegiatan sesat ini dari sudut Alkitab. Pertama, Yesus sebagai Nabi yang diutus Allah untuk Bani Israel dibekali dengan mukjizat penyembuhan seketika yang menakjubkan. Karena mukjizat penyembuhan yang dikaruniakan Allah kepadanya inilah sehingga umat Yahudi mengeluhkannya sebagai nabi. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Yohanes pasal 6 ayat 14. Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai nabi yang diutus Allah. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri." Markus pasal 6 ayat 4. Dan perlu dicatat, Yesus percaya bahwa mukjizat adalah milik Allah. Setiap kali ingin menggunakannya, Yesus memohon kepada Allah. "Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku,
Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 42. Jadi, apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan dikutuk oleh Yesus. Pertama, Yesus memohon kepada Tuhan Allah untuk melakukan mujizat. Kalau Allah tidak berkenan, mujizat tidak jadi. Sementara Pastor Andi Simon menodong Yesus yang dia bertuhan untuk menyetujui setiap penyembuhan yang dia lakukan. In Jesus' name, virus corona, pasien di Indonesia, be healed, be free, and be clear. Yang kedua, Yesus bersyukur kepada Allah atau Bapa karena berkenan mengizinkan Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Sementara Pastor Andi Simon fokus kepada Yesus yang dia bertuhan. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mujizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Yang berikut, kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon sangat mudah dideteksi. Secara sederhana kita bisa melihat ada dua variabel yang nampak berkaitan dengan kesembuhan seketika dari pasien. Yang pertama, sugesti. Yang kedua, dalam nama Yesus. Nah, dari dua variabel ini, mana yang menentukan kesembuhan pasien? Sugesti secara ilmiah dibuktikan sebagai variabel independen yang berpengaruh dalam kesembuhan. Sementara dalam nama Yesus yang digembar-gemborkan oleh Pastor Andi Simon merupakan variabel pengganggu yang hanya kelihatan hasil palsunya kalau nebeng pada sugesti, sebagaimana yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Alhamdulillah, Pastor Andi Simon sendiri akhirnya memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Berpuluh-puluh kali dia melakukan penyembuhan dengan sugesti, disertai penggunaan ucapan dalam nama Yesus. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, take it. Yang dia pajang di YouTube. Hasilnya, banyak orang yang sembuh atau terpengaruh. Tentu, banyak pula yang tidak sembuh, namun dia tidak ekspos. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul. Variabel mana yang menentukan kesembuhan atau pengaruh terhadap pasien? Apakah sugesti atau dalam nama Yesus? Pemirsa, akhirnya bukti yang kita harapkan terungkap bersama dengan merebaknya kasus virus corona di seluruh dunia. Kita bersyukur akhirnya COVID-19 inilah yang mengungkap ada atau tidaknya peran variabel dalam nama Yesus dalam penyembuhan yang dia lakukan. Pertama, dia mendoakan kesembuhan dalam nama Yesus terhadap pasien COVID-19 di Wuhan. Diberkatilah Wuhan dengan kesembuhan setiap bakteri virus corona. Berhenti. Pemirsa, hasilnya apa? Praktis nol. Tidak pernah ada laporan dari Wuhan tentang adanya pasien COVID-19 yang serentak bangun dari tempat tidur dan ramai-ramai keluar dari rumah sakit karena sembuh setelah didoakan dalam nama Yesus oleh Pastor Andi Simon. Tidak ada. Ingat Pastor Andi Simon, ketika Anda mendoakan kesembuhan pasien COVID-19 dalam nama Yesus, orang menuntut bukti atas klaim Anda. Kalau tidak ada bukti, apa bedanya doa Anda dengan doa orang-orang yang mengatasnamakan tikus atau setan? Toh, kalau mau sembuh, sembuh juga. Karena sudah tiba waktunya sembuh. Kalau tidak, ya tidak. Bukan karena doa Anda, Pastor Andi Simon. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat penyembuhan atas namanya.
perbuatan Anda ini menyesatkan umat. Demikian pula aksi Pastor Andi Simon yang mendoakan kesembuhan dalam nama Yesus terhadap pasien COVID-19 di Indonesia. Pasien yang suspek COVID-19 ini meminta pelayanan dan sebetulnya pastor mau mendatangi langsung ke pasien. Namun dari pihak rumah sakit memang tidak membolehkan. Pastor, mengapa tunggu diminta pasien tertentu? Mengapa hanya untuk pasien tertentu? Mau main sulap? Kalau memang Anda bisa menyembuhkan penderita COVID-19, sembuhkan dong semua penderita serentak di seluruh Indonesia dalam nama Tuhanmu. Itu baru hebat. Mengapa harus menemui pasien tertentu di rumah sakit? Mau disugesti? Pastor, apa hasil keluar-keluarmu berikut ini? Yang sudah terserang virus corona yang berada di Indonesia. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pasien-pasien itu aliran kesembuhan mengalir atas tubuh mereka, atas darah mereka, in Jesus name. Virus corona, pasien di Indonesia, be healed, be free, and be clear. Hasilnya apa? Praktis nol. Sampai hari ini tidak pernah ada laporan dari rumah sakit di Indonesia tentang adanya pawai pasien COVID-19 yang serentak bangun dari tempat tidur dan ramai-ramai keluar rumah sakit karena sembuh setelah Anda doakan Pastor Andi Simon. Mereka bilang, haleluya, puji Tuhan Yesus. Kami semua tiba-tiba sembuh seketika setelah didoakan oleh Pastor Andi Simon dalam nama Yesus. Tidak ada pemirsa, tidak ada Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon ini pamer kebohongan. Pemirsa, lalu keluar jurus ngiburnya Pastor Andi Simon. Case-nya adalah COVID-19. Nah, kita akan tunggu kesaksiannya bagaimana. Maksimal 2 minggu sejak hari ini. Pastor, mengapa tunggu 14 hari? Ada apa? Pemirsa, ini adalah jurus ngibul Pastor Andi Simon. Mengapa 14 hari? Karena rata-rata pasien yang kena serangan COVID-19 akan sembuh sendiri setelah 14 hari. Virus akan mati sendiri. Biarpun dikutuk dalam nama setan, pasiennya akan tetap sembuh. Kalau pasien sedang mendapat serangan virus yang parah, disertai komplikasi, apakah virusnya bisa tiba-tiba mati serentak dalam nama Yesus? Jangan sombong, Pastor. Virus corona ini akan merajalela dalam tubuh pasien yang bisa menyebabkan kematian. Virus ini tidak mengenal dalam nama Yesus. Tidak mengenal in Jesus name. Kalau memang Anda dapat menyembuhkan pasien corona dalam nama Yesus, mengapa Anda tidak datang saja ke dermaga pelabuhan Balikpapan, teriak-teriak panggil nama Yesus untuk menyembuhkan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Bandung, Rumah Sakit Surabaya, dan lain-lain. Toh, Yesus, kalau dia Tuhan, pasti tahu di mana penderita COVID berada di Indonesia. Kalau Anda berhasil, Anda akan dikagumi dunia. Tetapi kalau tidak bisa, ini merupakan bukti nyata bahwa Anda hanya melakukan penyesatan ketika Anda mengklaim bahwa pasien COVID-19, COVID-19 dapat Anda sembuhkan dalam nama Yesus. Jadi kesimpulannya pemirsa, penyembuhan yang dilakukan Pastor Andi Simon di YouTube umumnya penyembuhan psikosomatis. Keluhan sakit fisik akibat pengaruh kejiwaan. Dilakukan dengan apa? Dengan metode sugesti. Setiap orang yang mendalami keterampilan hipnoterapi dapat melakukan hal serupa. Sementara penyantelan dengan nama Yesus, in Jesus name, dalam penyembuhan tersebut yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, In Jesus name, take it. adalah kepalsuan dan penyesatan. Umat Islam yang percaya dan meminta penyembuhan dengan cara ini otomatis terjerumus ke dalam kemusyrikan dan Allah tidak akan mengampuninya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terbuktilah bahwa klaim Cik Yus Murtad itu tidaklah benar. Ia hanya merupakan mitos yang dia percayai seorang diri ataupun orang-orang yang sewaktu dengan dia.
Jadi, Cik Yus murtad, kami merayu agar bertaubatlah. Sekian saja perkongsian hari ini. Assalamualaikum. Like, comment, and subscribe.